Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Nah, kita dalam video kali ini bahas kasusnya Vina lagi, yaitu tentang ada apa nih, sidang PK 7 terpidana kasus Vina. Begitu pelik katanya. Dalam kasusnya Vina kok polisi mengalahkan undang-undang katanya guys. Waduh, gimana ya? Sidang kasus 7 terpidana dalam pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Kok begitu susah mendapatkan keputusan dari PK? Apakah kalian tidak melihat fakta bahwa akhirnya Sudirman bisa hadir? Sudirman yang hadir dengan kondisi yang tidak bisa duduk terlalu lama akibat siksaan dari si paling gembok, si paling air kencing, dan si paling yang lain dalam tubuh kepolisian. Pak Kapolri sudah menutup mata pemerintahan, DPR, bahkan menurut Ibu Titin saat itu dia diintimidasi. 2016 Ibu Titin diintimidasi akibat dituduh melindungi pembunuh. Padahal hukum di negeri ini mengatakan bahwa siapa saja berhak mendapat perlindungan hukum, baik dia pelaku ataupun korban. Nah, berbalik terbalik dengan kasus Sambo. Sambo yang jelas-jelas telah membunuh anggotanya diperlakukan dengan hormat ketika 7 narapidana yang belum tentu mereka pelakunya, tapi mereka mendapat penyiksaan yang bagai binatang. Benar. Sudirman akhirnya boleh kita katakan bahwa cacat akibat perilaku oknum polisi. Dan dengan bangganya mereka menunjukkan aksi mereka berpesta pora dan lain sebagainya. Dan ketika didatangi oleh media seperti Rudiana sebelumnya kabur. Kita bisa menyaksikan ketika duta air kencing dikejar oleh disamperin oleh media, dia kabur. Nah, sekarang dari pengakuan 7 narapidana ini akhirnya terungkap betapa bobroknya perilaku oknum-oknum polisi kepada tahanan-tahanan yang terjadi selama ini. Bagaimana tidak di dalam sidang pun, sidang 2016 seorang polisi yang menjadi saksi pun masih sempat membawa pistol, bahkan sempat melakukan intimidasi dengan berbagai gerakan. Namun hakim meminta bahwa harus dimaklumi karena dia tidak sehat. Kalau memang tidak sehat, dalam penyataan, dalam menyampaikan kesaksian, seorang harus dipastikan bahwa dia sehat. Seorang harus dipastikan bahwa dia sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Wah, hakim 2016 harus diusut tuntas beserta krunya yang bertugas saat itu. Bu Titin sudah menceritakan semuanya. Bu Titin adalah seorang pengacara yang telah menjadi korban dari tidak berhasilnya tugas polisi. Kapolri seharusnya malu dan segera menyelesaikan kasus ini. Turun tangan, jangan duduk manis di tempatmu lalu mendapat fasilitas dari negara ini. Kalau yang membayar gajimu adalah masyarakat sedang menderita karena perlakuan oknum-oknum kepolisian. Pak Kapolri, kalau saya jadi Anda, saya akan turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini dengan segera. Wajah kepolisian sudah banyak ditaburi kotoran oleh oknum-oknum polisi. Namun, perlindungan terhadap oknum yang melakukan kesalahan ini masih banyak terlihat di media. Contohnya, seorang polisi yang terlibat kasus narkoba, bukannya dihukum malah dimutasi. Oh, cantik sekali permainan kalian. Cantik kalian dalam hal menyembunyikan aib. Apakah tugas kalian hanya untuk mencari aib masyarakat lalu menyembunyikan aib kalian? Geram saya melihat 7 permohonan PK 7 narapidana ini sangat sulit untuk didapatkan. Dan buat jaksa-jaksa yang sedang bertugas saat ini, kalian sudah disodorkan fakta. Hukum dibuat untuk melindungi bangsa ini dari segala ancaman. Tapi nyatanya yang terlihat dalam kasus Vina Cirebon adalah hukum dibuat untuk membuat para pelaku hukum bertindak semena-mena terhadap masyarakat. Masyarakat masih diam. Apakah kalian mau supaya masyarakat bertindak, membuat keributan akibat ketidakadilan yang mereka dapatkan?
Sehingga kalian mendapat tugas untuk mengawal dan kalian mendapat uang tambahan. Itukah yang kalian mau? Letakkanlah hukum di mana tempat semestinya. Dan buat pelaku-pelaku hukum, khususnya sekian banyak pengacara yang sudah turun tangan untuk mendampingi kasus ini, salut buat kalian. Paling tidak masih ada yang mempertahankan marwah hukum itu sendiri. Nah, untuk Pak Kapolri, saya melihat kasus banyak, termasuk kasus narkoba yang tadi saya ceritakan. Sebaiknya, dan ini buat buat BNN dan juga Pak Jokowi, sebaiknya kasus narkoba jangan diberikan kepada polisi lagi. Sebaiknya penanganan kasus narkoba dipegang oleh BNN secara independen, sehingga bila ada kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika bisa ditangani dengan benar. Jangan masyarakat saja yang menjadi korban, karena saat ini seolah-olah masyarakat siap-siap dijadikan tumbal. Membeli skincare berubah menjadi narkoba. Membeli apapun bisa berubah. Bahkan sebuah pengiriman paket ternyata sudah ada polisi yang siap-siap menangkap di sana karena kasus narkoba. Inilah kenapa saya mengatakan bahwa masyarakat siap-siap dijadikan tumbal. Saya tidak tahu apakah tumbal ini untuk kenaikan pangkat kalian, ataukah tumbal ini untuk menyembunyikan aib yang sesungguhnya. Jikalau memang kasus-kasus ini tidak bisa ditangani dengan benar, untuk apa ada polisi? Kalau memang pelaku-pelakunya adalah oknum-oknum polisi yang semakin banyak berita tentang kelakuan-kelakuan para oknum, lalu untuk apa ada kepolisian? Apakah hanya akan berakhir di sidang kode etik? Pertegas aturan tentang kepolisian, dan bila ada anggota atau oknum polisi yang melakukan kelalaian harus dihukum seberat-beratnya, bila perlu 3 kali lipat, 4 kali lipat dari peraturan perundang-undangan, karena mereka paham hukum tapi dengan sengaja melakukan kelalaian itu. Mungkin akan memberi efek jerah. Kasihan polisi-polisi yang bekerja dengan hati nurani dan benar. Dan sudah meletakkan perundang-undangan sebagai dasar dari pekerjaan mereka. Kasihan. Jadi buat semua yang mendukung kasus Vina Cirebon, mendukung keadilan untuk 7 narapidana itu, terus bersuara, jangan pernah letih. Terus memberitakan hal-hal terbaru tentang kasus ini. Semoga dengan terus berteriak, Kapolri bisa membuka kupingnya lebar-lebar lalu turun tangan untuk menyelesaikan kasus yang sudah basi ini. Benar, sudah basi, sudah mulai meninggalkan orang-orang. Jangan membiarkan kasus ini menjadi jamur, karena sesuatu yang basi itu pelan, sengaja, tapi akan berubah menjadi jamur. Kepercayaan sengaja. kami ada di tangan kalian. Jangan bilang sedikit-sedikit diviralkan. Seharusnya kalau ada masalah lapor polisi. Bagaimana kami lapor polisi kalau kepercayaan kami sudah hilang? Benar. Salam keadilan. Menurut kalian gimana? Sependapat dengan orang ini? Aku sependapat ya. Gimana mau melaporkan polisi ya, sedangkan kepercayaan rakyat kepada polisi saja sudah mulai redup ya, sudah mulai ini. Wah, menurut kalian gimana? Setuju? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kelvin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.